Shalom, selamat sore. Perkenalkan nama saya Wanti dengan NIM 218611009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yaitu dengan judul aplikasi pemandu wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama yaitu bab 1 di pendahuluan, latar belakang. Toraja adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang sangat terkenal bahkan sampai di mancanegara. Hal ini dikarenakan Toraja memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang membuatnya dikenal banyak orang di dunia. Ciri khas Toraja yang tiada duanya yakni adat dan budayanya. Budaya inilah yang membawa nama Toraja mendunia dan dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah, yang berarti bahwa sebuah negeri dengan pemerintahan dan masyarakat yang berkeutuhanan utuh dan bulat seperti matahari dan bulan. Dengan semboyan misak kada di Petuo, pantan kada di Pomate, mintuki sang kutuk banne, nenek sang boke keamboran, dengan arti bahwa kita hidup dengan satu kata, namun akan dikenang dengan penuh rasa kebersamaan. Meski telah mengalami peradaban dan perkembangan yang sangat pesat, adat dan budaya Toraja tetap menjadi ciri khas tersendiri. Terdapat dua upacara adat yang dikenal dengan istilah Rambu Tuka dan Rambu Solo. Tak hanya itu, Toraja juga dikenal akan objek-objek wisatanya yang religius yang tersebar di beberapa daerah di Toraja. Kekentalan adat istiadat masyarakat Toraja menjadi magnet penarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal itu merupakan berkat tersendiri bagi masyarakat Toraja. Namun, kurangnya sarana prasarana mengakibatkan wisatawan-wisatawan yang datang di Toraja dibuat bingung, ditambah guide atau pemandu wisatawan jumlahnya masih terbatas serta mahalnya tarif yang dipatok. Oleh itu, dalam penelitian ini akan dirancang sebuah prototipe yang berupa aplikasi berbasis Android. Nantinya aplikasi ini akan berguna sebagai penunjuk jalan serta dilengkapi dengan e-book yang membuat tentang informasi-informasi suatu objek wisata yang ingin dikunjungi. Informasi tersebut berupa larangan-larangan, sejarah, dan informasi-informasi penting tentang suatu objek wisata yang ingin dikunjungi wisatawan. Misalnya, di Kesu tidak boleh memegang tengkorak. Aplikasi ini juga sangat cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Langsung saja kita masuk di rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ada beberapa ringkasan dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana cara membuat sebuah aplikasi pemandu wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Yang kedua, apa saja yang dapat di dalam pembuatan aplikasi pemandu wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Yang kedua itu batasan masalah. Pada kesempatan kali ini, ruang lingkup suatu permasalahan, batasan masalah, maka yang akan dibahas dalam pembuatan aplikasi pemandu wisatawan ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu, aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai objek wisata yang ada di Toraja. Yang kedua itu, daftar nama-nama tempat pariwisata hanya meliputi wilayah Toraja. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi pemandu pariwisata yang mampu memberikan informasi objek wisata. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah aplikasi pemandu pariwisata di Toraja berbasis Android menggunakan e-book ini adalah pengguna atau masyarakat dapat menjadikan aplikasi ini pembantu dalam mendapatkan informasi tempat-tempat pariwisata di Toraja.
Kita masuk di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terkait. Penelitian yang berkaitan dengan aplikasi pemandu pariwisata telah banyak digunakan di luar Toraja. Dalam aplikasi ini terdapat banyak fitur-fitur yang dapat memandu pariwisata yang akan berkunjung ke suatu objek wisata, mulai dari jarak tempat, kondisi jalan ke tempat objek, dan keadaan situasi tempatnya. Yang kedua itu landasan teori. Pariwisata adalah sesuatu yang berhubungan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata meliputi semua kegiatan yang bersangkutan dengan wisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti kawasan wisata, adat, kawasan rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pengusaha jasa dan sarana pariwisata, agen perjalanan wisata, konvensi, daya minat khusus. Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek pariwisata yang sesuai dengan minat seperti olahraga, wisata rohani, wisata alam. Kepuasan wisatawan merupakan tujuan utama dari setiap pengembangan objek wisata di daerah tersebut. Kepuasan wisatawan dan akan berdampak pada pendapatan daerah secara langsung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan objek wisata. Suatu destinasi wisata dalam menarik wisatawan untuk berkunjung haruslah menerapkan sabta pesona. Destinasi wisata hendaknya memenuhi syarat sabta pariwisata, itu pertama aman, kedua tertib, ketiga bersih, keempat sejuk, kelima indah, keenam ramah tamah, dan keenam kenang. Sumber daya pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata tersedia. Dalam hal ini, sumber daya diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam, kedua, sumber daya manusia, ketiga, sumber daya budaya, keempat yaitu potensi budaya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan daya kepariwisataan untuk menangani potensi untuk dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Dalam pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pariwisata merupakan suatu objek yang mempunyai kekuatan yang kuat untuk dikembangkan dan dapat memberikan timbal balik yang positif terhadap wisata. Kerangka pikir. Penjelasan alur kerangka pikir penelitian ini adalah bahwa kegiatan pariwisatawan diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan sosial, ekonomi, masyarakat, pelestarian budaya dan adat istiadat. Bab 3 itu metode penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan di suatu objek wisata di Toraja pada bulan Juni 2021. Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu handphone Android, alat tulis, lokasi objek wisata. Proses penelitian. Proses penelitian ini dilakukan seperti pada flowchart penelitian. Berikut adalah flowchart dari penelitian. Yang berikutnya adalah jadwal penelitian. Berikut jadwal penelitiannya. Ada 9 tahapan. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.